Penertiban ratusan bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diwarnai aksi saling dorong dan nyaris ricuh antara warga setempat dan petugas Satpol PP. Selain berada di tepi jalan, bangunan liar tersebut juga dijadikan tempat mangkalnya wanita penghibur malam dan dijadikan tempat praktik prostitusi. Penertiban bangunan liar tersebut dilakukan oleh 500 personel dari berbagai instansi. Sedikitnya 170 bangunan liar yang ditertibkan petugas dengan menggunakan alat berat. Kebakaran terjadi di 8 bangunan kios pedagang di Jalan Talang Kerangga, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Api dengan cepat membesar membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan barang dan kendaraannya. Melihat kobaran api, warga bersama petugas TNI yang ada di lokasi berlarian berupaya membantu petugas pemadam kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, pedagang mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Satu orang pedagang mengalami luka bakar ringan langsung mendapatkan perawatan medis PMI yang datang ke lokasi. Kebakaran juga melanda permukiman padat penduduk di Jalan Madura, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan 6 rumah dan 1 bangunan tempat usaha servis AC. Beberapa kali terjadi ledakan berasal dari salah satu bengkel servis AC. Pemilik rumah dibantu warga sekitar berupaya menyelamatkan isi rumah yang masih bisa diselamatkan. Petugas gabungan dan warga sempat kesulitan memadamkan api karena lokasi berada di kawasan padat penduduk. Setelah 2 jam api berhasil dipadamkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Namun tercatat ada 16 kepala keluarga yang terdiri dari 51 jiwa terdampak kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat pagi, welcome back to iNews Today. Selamat pagi Sabrina dan pemirsa. Selamat pagi Togi, selamat pagi pemirsa. Gimana kabarnya? Luar biasa. Pertengahan minggu harus tetap semangat. Abu lagi masuk pertengahan ini ya bulan. Sebentar lagi akhir tahun. Betul. Harus tetap semangat Sabrina harus ya. Harus tetap semangat. Kalau Togi biasanya ngapain biar semangat di pagi hari? Nah, karena memang aku berangkatnya pagi hari ya ketika orang masih tidur. Jadinya memang aku suka dengerin playlist di radio. Jadi aku sambil karaoke. Oh iya, karaoke ya. Karaoke ya. Bener. Kalau aku suka dari lagu juga. Lagu juga, lagu apa nih? Apapun. Dangdut juga termasuk ya? Iya. Ya. Dan tentunya minum kopi kalau minum saya. Minum kopi, bener. Minum dulu dong kopinya. Ada nih kopi di depan kita nih ya. Air putih ya. Iya, ataupun juga air putih. Untuk bisa menambah semangat dan juga energi di pagi hari. Semoga tips kita berdua ini bisa menyemangati pemirsa yang ingin beraktivitas nantinya. Dan semoga dalam keadaan sehat juga. Baik, kita sabar dulu bisa. Senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Dalam edisi hari ini kami akan menginformasikan salah satunya mengenai perbaikan infrastruktur pasca bencana di Pulau Sumatera. Bersama saya Sabrina Sila. Dan saya Togi Sinaga. Inilah iNews Today selengkapnya. Pemirsa, sejumlah bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha di Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar. Ya, 18 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Kepulan asap dan kobaran api cepat membesar, membakar sejumlah bangunan yang dijadikan tempat usaha di Jalan Utan Jati, Kalideres. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar dan kencangnya embusan angin membuat api merembet ke bangunan lain hingga membuat warga sekitar lokasi panik. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Barat yang datang ke lokasi berupaya memadamkan api. Menurut sejumlah warga, diduga api pertama kali muncul dari sebuah warung kelontong.
Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian saat 18 unit mobil pemadam beserta 90 personil dikerahkan. Kasus kebakaran ini ditangani pihak terkait termasuk kepolisian wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Ya, kesal dengan maraknya peredaran narkoba di lingkungannya, puluhan mak-mak di Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengamuk melempari rumah pengedar sabu. Saat digeruduk mak-mak, para pelaku telah melarikan diri. Upaya polisi yang dianggap tidak tegas memberantas peredaran narkoba membuat puluhan mama di desa Tabuyung, Muara Batang Gadis, Mandailing, Natal, Sumatera Utara melampiaskan kekesalan mereka. Para mama ini mengamuk melempari rumah bandar dan pengedar sabu dengan menggunakan batu. Namun sayangnya para mama ini tak berhasil menangkap para pelaku karena saat digeruduk mereka telah melarikan diri. Menanggapi hal tersebut, Polres Mandailing Natal meminta masyarakat untuk melapor ke polisi jika menemukan aksi penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat tinggal warga. Polisi meminta masyarakat tak main hakim sendiri karena laporan warga pasti akan ditindaklanjuti. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, manakala ada informasi terkait dengan penyalahgunaan narkotik, mohon supaya diberikan informasi ke kami, karena kami pun butuh informasi itu. Tanpa adanya informasi kami tidak bisa bekerja apa-apa. Aksi mama mengamuk karena maraknya peredaran narkoba sudah berulang kali terjadi. Polisi pun telah menangkap sejumlah pengedar, namun narkoba sulit diberantas. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis Ayus melaporkan. Pemirsa, polisi menyergap komplotan pelaku sindikat ganjal mesin ATM di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Ya, para pelaku berhasil menguras isi rekening korban hingga 200 juta rupiah. Aparat Reskrim Polresta Bogor Kota menghentikan laju kendaraan pelaku komplotan ganjal ATM di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Para pelaku sempat kabur setelah menerobos lampu merah hingga diwarnai tembakan polisi. Aksi perlawanan para pelaku berhasil dilumpuhkan petugas usai salah satu pelaku terkena luka tembak. 2 pelaku lainnya ditangkap saat sembunyi di toilet dan atap rumah warga. Sebelumnya, komplotan pelaku mesin ATM ini sempat dibuntuti polisi usai melancarkan aksinya di gerai ATM sebuah minimarket. 4 residivis itu mengganjal ATM dengan tusuk gigi dan menguras isi ATM korban senilai 210 juta rupiah dengan modus berpura-pura menawarkan bantuan kepada korban. Setelah yang bersangkutan ini memasukkan ATM-nya, ternyata ATM tersebut tidak bisa diakses atau tidak bisa keluar atau nyangkut di dalam mesin tersebut. Kemudian ada seseorang yang mendatangi korban dan berniat untuk membantu mengeluarkan ATM tersebut. Setelah dilakukan dengan cara memasukkan ATM baru ke dalam mesin tersebut, dan akhirnya dari korban menyebutkan bahwa hati-hati kalau misalkan dipaksa nanti kartu ATM saya patah. Nah, disitulah ditukar ATM yang korban dengan si ATM pelaku. Akibat perbuatannya, 4 pelaku yang diringkus dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara itu, unit Reskrim Polsek Sapuran Polres Wonosobo menggagalkan dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap seorang perempuan. Korban diiming-imingi gaji belasan juta rupiah untuk kerja di Kamboja. Inilah Mawar, 18 tahun warga Wonosobo yang nyaris diberangkatkan ke Kamboja melalui jalur ilegal. Dia dijemput oleh polisi di Bandara Yogyakarta International Airport Kulon Progo.
Korban bersama 3 orang lainnya menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang, dipulangkan oleh Dinas Tenaga Kerja Riau akhir pekan lalu. Awalnya, korban bekerja sebagai baby sister di Jakarta. Kenalan dengan seseorang di medsos. Korban diiming-imingi untuk kerja di Kamboja. Karena tergiur dengan gaji belasan juta rupiah, korban langsung berangkat ke Dumai, Riau bersama kawannya. Kasus itu terungkap ketika korban menelpon orang tuanya, meminta kartu keluarga dan surat-surat untuk paspor. Keluarga yang curiga langsung melapor ke polisi. Korban berhasil diamankan oleh Ditpol Air dan Disnaker Riau dan diterbangkan ke Yogyakarta. Kami mendapatkan laporan dari keluarga yang bersangkutan. Kami menindaklanjuti bekerjasama dengan Polda Riau dan Pol Air Dumai. Alhamdulillah, setelah kami berkoordinasi kurang lebih dalam waktu 2 jam, yang bersangkutan bersama temannya dapat diamankan di Pol Air Dumai. Kasus ini menjadi pembelajaran agar masyarakat berhati-hati dan memastikan seluruh proses penempatan kerja ke luar negeri melalui jalur resmi jika ingin bekerja ke luar negeri. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Bisa warga Batu Besua Kota Padang bersama TNI bergotong royong membuat jalan darurat dari tumpukan batu di aliran sungai Batang Kuranji. Informasi selengkapnya usai jeda.